Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta. Berkas yang dikirim kembali oleh Polda ke Kejaksaan Tinggi ini sekarang sedang serius untuk didalami. Roy Suryo dulu nyalinya garang, sekarang ciut guys, dimana 99,9%. Dan kabar baiknya adalah Kejati sedang serius mendalami berkas yang sudah dikembalikan oleh Polda Metro kepada Kejati. Ini keren ya teman-teman ya. Jadi kemarin saya dapat kabar lagi dari seseorang bahwa katanya tetap masih katanya ya, udah turun P21 dan tersangkanya akan segera ditahan. Nah, apakah iya atau enggaknya tentu kan ini terus bergulir ya. Nah, sebelumnya teman-teman yang baru nonton video aku yang belum follow dulu ya. Dan ini semakin seru, banyak sih orang yang berspekulasi tentang ini, tetapi ini tetap progres ya, Coba kalian tonton video yang satu ini sampai selesai, jangan skip ya. Kalau kita merujuk kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, yaitu Bapak Dapot dari Arma, berkas yang dikirim kembali oleh Polda ke Kejaksaan Tinggi, ini sekarang sedang serius untuk didalami. Menjadi aneh dong ketika Mas Roy CS yang dulu menggebu-gebu ya untuk membuktikan bahwa 99,99% ijazah Pak Jokowi palsu. Lah kok sekarang jadi terkesan ciut, terkesan kaing-kaing. Terkesan takut untuk kasus ini semakin mendekati tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembuktian di persidangan. Ada apa ini Mas Roy? Bukannya Mas Roy yang dulu dengan gagahnya menantang pihak Pak Jokowi bahwa kalau merasa difitnah, silakan lapor ke polisi. Nah ini sekarang Pak Jokowi sudah lapor ke polisi, Mas Roy CS sudah jadi tersangka, ijazah asli sudah ditunjukin saat gelar perkara khusus. Para pendukung Roy Suryo pasti tidak suka dengan berita ini. Pasti tidak suka. Nanti pada keluar tuh kata-kata yang kurang berpendidikan. Ya, kalau saya bilang sih itu adalah kata-kata yang kurang berpendidikan. Ya, kenapa saya bilang kurang berpendidikan? Karena begini, mereka berargumen tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Ya kan? Sekali lagi bahwa ini sudah kalah telak mereka sebenarnya. Kenapa? Ya mau nggak mau mereka kan menahan malu gitu. Mau nggak mau haruslah ada tersangka dan akan masuk ke kursi terdakwa. Jadi ini seru banget sih. Tonton sampai habis ini teman-teman. Ini setelah kita udah hampir masuk ke babak baru, ya babak baru pengungkapan kebenaran tuduhan Mas Roy soal ijazah Pak Jokowi. Alih-alih bersemangat, Mas Roy dan tim malah loyo, malah letoy. Malah anti klimaks. Jadi Mas Roy CS menilai proses hukum terhadap dirinya dan sisa 4 tersangka lainnya dalam kasus tersebut berbelit-belit katanya. Polisi juga katanya tim Mas Roy ya, itu dinilai telah melanggar prosedur karena telah melewati batas pengembalian berkas perkara ke kejaksaan. Buat saya sih ya, prosesnya panjang. Ya berarti memang harus ada ketelitian yang ditingkatkan. Bahwa saat itu berkas P19 dari Polda ke Kejati ya dikembalikan lagi ke Polda oleh Kejati ya supaya berkas tersebut untuk dilengkapin. Takutan Roy Suryo CS sekarang ini adalah karena dibayang-bayangin oleh 12 tahun penjara. Kenapa 12 tahun penjara? Karena undang-undang atau pasal yang dikenakan kepada mereka itu adalah tentang fitnah dan hinaan itu ya. Dan mereka tidak tahu bahwa Pak Jokowi ini adalah 2 kali jadi seorang presiden, ya kan? Pak Jokowi bukan berangkatnya dari ijazah saya asli atau enggaknya, tetapi dia berangkatnya dari mana? Dari fitnah dan hinaan yang kalian selama ini tujukan kepadanya dan keluarganya. Nah, ada beberapa pendukung yang berkata, kalau asli tunjukkan aja dong, kok susah banget sih, kenapa sih begini dan begini. Iya sih, ya itu kan menurut kamu, ya kan, menurut kamu. Tapi Pak Jokowi nggak kayak gitu cara berpikirnya, ya kan. Dia tidak berangkat dari ijazahnya dia, tetapi di dalamnya itu sekali, kalau orang bilang gini, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, nggak begitu ya kan. Nah, masuk ke fitnah dan hinaan. Nanti kenapa ada pasal hinaan dan fitnah?
Kenapa? Atas dasar apa? Tentu atas dasar tuduhan Roy Suryo 99,9% ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Tentu nanti si Roy Suryo ini akan menunjukkan, kalau begitu kamu bisa buktikan kepada pengadilan kalau ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, lalu yang aslinya yang mana dong? Nah, inilah yang mereka takutkan. Mereka selalu bilang, oh kenapa nggak mungkin, nggak boleh dong, kenapa ditersangkakan saya? Ini kan dua hal yang berbeda. Satu ijazahnya yang kita ungkit, yang satu lagi kenapa Pak Jokowi mengenakan saya fitnah dan hinaan? Iya, itu karena, mohon maaf ya, inimu nggak jalan. Itu loh ya, inimu nggak jalan. Pak Jokowi langsung melompat ke atas. Kamu menghina saya, kamu memfitnah saya dengan apa? Kamu memfitnah saya dengan mengatakan bahwa 99,9% ijazah saya palsu. Padahal UGM sudah klarifikasi, para lapor udah klarifikasi, ya kan? Kamu, si Gus Nur, dan siapa sih yang kemarin tuh yang pura-pura ODGJ itu, ya kan? Udah masuk penjara juga. Nah sekarang yang kemarin-kemarin tuh mungkin hanya ijazahnya, sekarang masuk deh hinaan dan fitnah, langsung 12 tahun penjara. Rasain tuh, ya kan? Nah ini para pendukung Roy Suryo nggak akan tahu dan nggak paham ini. Yang penting adalah ijazahnya keluarkan dong, perlihatkan kok kalau asli. Salah, apalagi profesor itu, Refli Harun. Sebenarnya Profesor Refli Harun itu, dia ngerti, paham kok. Cuma pura-pura paham aja dia. Ya, sekali lagi, Refli Harun itu, dia itu paham apa yang terjadi. Cuman pura-pura paham. Kalaupun apa yang terjadi kepada mereka, para Refli Harun ya biasa aja. Nanti yang menanggungnya ini, yang 5 orang itu paling, yaitu 12 tahun penjara. Selamat ya. Dan sekali lagi, menurut kalian gimana teman-teman? Coba komen di kolom komentar dan jangan lupa dibagikan ya.